Hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 27. Sesampainya di rumah, Rehan masuk ke dalam diikuti oleh Anissa dan Randy yang membawa barang belanjaan. "Kok pulang? Bukannya masih jam kerja, Tuan?" tanya Anissa. Rehan terus berjalan tanpa menjawab pertanyaan Anissa. "Apa Tuan sakit? Kenapa pulang jam segini?" tanya Anissa lagi. "Bisa nggak sih nggak usah banyak tanya?" bentak Rehan. Anissa diam tersentak, tidak mengira bahwa pertanyaannya membuat bosnya terganggu. "Maaf Tuan," ujar Anissa, "bawa semua barang-barangmu." Tita Rehan. Anissa langsung membawa semua barang belanjaan masuk ke dalam kamar dan meletakkannya di atas tempat tidur. Dasar orang aneh, tanya gitu aja langsung dibentak. Gimana yang jadi istrinya kalau punya suami macam dia? Udah sering marah-marah, sukanya ngebentak, sikapnya lebih dingin dari kutub utara. Pasti istrinya bakal kena mental sama sikapnya dia. Kalau bukan karena hutang, ogah aku kerja sama dia, gumam Anissa lirih. "Udah belum ngatain saya?" "Kalau udah, masakin buat saya," ucap Rehan. Tuan, sejak kapan di sini?" ucap Anissa terbata-bata melihat Rehan berdiri di ambang pintu. "Sejak kamu mengataiku," jawab Rehan santai. "Maaf Tuan, saya nggak butuh kata maafmu. Cepat masak untukku," ujar Rehan memotong ucapan Anissa. "Baik Tuan," jawab Anissa. Anissa pun berlalu meninggalkan Rehan yang masih berdiri di kamar Anissa. Anissa membuka kulkas dan mengeluarkan beberapa bahan makanan yang ada, namun dia tidak langsung memasaknya. Rehan yang melihat Anissa yang hanya diam menatap bahan masakan tersebut menghampirinya. "Kenapa malah diam? Gak bisa masak?" tanya Rehan. "Bisa kok, cuman lagi mikir masakan apa yang Tuan suka," ujar Anissa. "Apa saja saya suka kecuali udang," ujar Rehan. "Kenapa gak suka udang?" tanya Anissa. "Alergi," jawabnya singkat. "Padahal udang enak loh," ujar Anissa. "Bodoh amat," jawab Rehan. Dia duduk di sebuah kursi yang ada di meja makan, memperhatikan Anissa yang mulai mengeksekusi bahan makanannya tersebut. Anissa terus berkutat dengan bahan dan peralatan masak yang ada tanpa memperdulikan keberadaan bosnya. Setelah selesai masak, dia menghidangkan hasil masakan itu di hadapan Rehan lengkap dengan nasi dan lauknya. "Silahkan dimakan Tuan, saya jamin masakan saya bikin lagi," cetus Anissa. "Saya gak yakin," jawabnya singkat. "Belum juga nyicipin udah bilang gak yakin," gerutu Anissa yang hanya mendapat lirikan oleh Rehan. Rehan memasukkan satu suap makanan tersebut tanpa ekspresi, membuat Anissa sedikit khawatir. Anissa yakin bahwa apa yang dia masak pasti enak karena setiap hari selalu memasak untuk keluarga bibinya. Namun melihat ekspresi bosnya yang tidak bisa ditebak membuat Anissa sedikit cemas. "Gimana Tuan?" tanya Anissa. "Gak terlalu buruk," jawabnya sembari melanjutkan makan. Syukurlah, Anissa bernapas lega. Setidaknya apa yang dia masak masih bisa dimakan oleh sang bos. "Kenapa kamu berdiri di situ?" tanya Rehan yang melihat Anissa masih tetap berdiri di tempatnya. "Temani saya makan," ujar Rehan. "Saya bisa makan nanti Tuan," jawab Anissa. "Makan sekarang atau keluar dari rumah ini, detik ini juga," ancaman Rehan. "Iya, saya makan. Saya belum nemu kontrakan, jangan diusir dulu," cetus Anissa. Dia pun duduk dan ikut makan bersama Rehan. "Kenapa Pak Randy gak diajak makan sekalian Tuan?" tanya Anissa. "Makan, jangan banyak bicara," ujar Rehan. Cuma tanya doang juga," ucap Anissa lirih. Suasana hening, hanya denting sendok dan piring yang terdengar. Selesai makan, Anissa membereskan meja dan mencuci piringnya. Sedangkan Rehan kembali ke ruangan tamu menemui Randy. "Kamu kembali saja ke kantor, saya ingin mengecek proyek Papa dulu. Mungkin saya nggak akan ke kantor lagi nanti," ujar Rehan pada sang asisten. "Tapi nanti sore ada meeting dengan perusahaan YN Tuan," jawab Randy. "Pindahkan saja ke tempat yang dekat dengan proyek Papa," ujar Rehan. "Baik Tuan, nanti saya hubungi Pak Yuda untuk perubahan tempat ini," jawab Randy. "Kalau begitu saya permisi Tuan," pamitnya kemudian. "Pak Randy kemana?" tanya Anissa yang hanya melihat Rehan
saja di ruang tamu. Pergi, jawab Rehan singkat. Kok pergi? Tanya Anissa lagi. Memang mau ngapain dia di sini terus? Tanya Rehan balik. Kan Tuan masih di sini, jawab Anissa. Memangnya kenapa kalau saya masih di sini? Tanyanya lagi. Ditanya malah balik nanya, gerutu Anissa. Saya mau keluar, kamu gak perlu ke kantor lagi karena saya gak akan kembali ke kantor, ujar Rehan seraya bangkit dari duduk dan merapihkan jasnya. Terus saya ngapain di sini? Tanya Anissa. Terserah kamu. Oh ya, nanti malam saya ingin makan di sini. Jadi sebelum saya pulang, kamu harus masak, ujar Rehan. Tuan akan tinggal di sini lagi? Tanya Anissa lagi. Terlalu banyak tanya, masak saja untukku, ujarnya. Tapi bahan masakan udah habis. Tadi tinggal dikit, udah aku masak semua, ujar Anissa. Ini belanja saja di supermarket, tidak jauh dari jalan depan. Ada supermarket. Rehan mengambil satu kredit card kepada Anissa. Ada uang cash enggak, Pak? Saya nggak bisa pakai kartu kayak gitu, ucap Anissa. Dasar kampungan, ujar Rehan kesal. Nih cukup nggak? Rehan memberikan beberapa lembar uang 100 ribuan pada Anissa. Udah cukup banget, makasih Tuan, ujar Anissa menerima uang tersebut. Masak yang enak, saya pergi dulu, ujar Rehan sembari berlalu meninggalkan Anissa. Hati-hati di jalan Tuan, teriak Anissa. Rehan yang baru keluar pintu menoleh dan tersenyum pada Anissa, lalu kembali melangkah menuju mobil. Setelah Rehan pergi, Anissa pun masuk ke kamar mengambil tas dan bergegas pergi untuk ke supermarket membeli bahan makanan. Sesampainya di supermarket, Anissa mulai membeli beberapa makanan yang dia perlukan dan beberapa bahan makanan lain untuk stok di rumah. Saat sedang memilih sayuran, seorang pria yang sejak tadi mengamati Anissa menghampirinya. Siang Mbak, sendirian aja belanjanya, sapa pria itu. Iya, jawab Anissa singkat. Boleh saya bantu Mbak? Tanya pria itu. Tidak usah Mas, saya bisa sendiri, tolak Anissa. Gak apa-apa Mbak. Oh ya, perkenalkan nama saya Leonardo, panggil aja Leo, ujar pria itu sembari mengulurkan tangannya. Saya Anissa, jawab Anissa tanpa menerima uluran tangan pria tersebut. Udah nikah belum Mbak? Tanya Leo. Belum, saya permisi dulu, jawab Anissa dan langsung menghindar dari pria tersebut. Sial, baru kali ini ada cewek yang nolak gue. Menarik juga dia, gumam Leo menyeringai. Leo terus memperhatikan Anissa yang masih memilih beberapa buah dan sayuran di rak lain. Sampai Anissa sadar bahwa pria itu masih saja menatapnya. Dia langsung mengakhiri belanjanya dan membayarnya di kasir. Lagi-lagi pria itu menghampirinya. Biar saya yang bayar semua belanjaan dia Mbak, ujar Leo pada sang kasir. Jangan, saya masih bisa membayarnya, ujar Anissa. Tak apa, anggap saja tanda pertemanan, ujar pria itu. Terima kasih, tapi saya tidak ingin berteman dengan Anda dan saya tidak butuh traktiran dari Anda, jawab Anissa sembari memberikan uang pada sang kasir dan keluar dari supermarket tersebut. Leo merasa semakin tertantang untuk mendekati Anissa. Dia masuk ke dalam mobil dan mendekati Anissa yang sedang berjalan kaki. Aku antar ya, daripada jalan kaki nanti capek, rayu Leo. Tidak perlu, terima kasih, ujar Anissa menolak. Ayolah, aku antar ya. Aku gak jahat kok. Leo tetap berusaha agar Anissa mau diantar olehnya. Maaf, saya tidak bisa. Anissa tetap menolak. Lalu Anissa melihat sebuah ojek yang baru saja menurunkan penumpangnya dan tidak jauh dari dirinya berdiri. Dia pun memanggil tukang ojek tersebut dan meminta untuk mengantarnya pulang. Pak ojek kan? Bisa antar saya? Tanya Anissa pada tukang ojek tersebut. Ya Mbak bisa, ayo naik, ucap tukang ojek. Leo yang melihat Anissa naik ojek langsung mengikutinya, namun di tengah perjalanan ponsel Leo berdering. Leo pun langsung mengangkatnya. Ya ada apa? Tanya Leo. Di mana? Cepat pulang, papa nyariin, ujar seseorang di seberang telepon. Baiklah, jawabnya. Ganggu aja, belum juga tahu alamat gadis itu, gerutu Leo sembari memutar arah mobilnya. Anissa yang melihat mobil Leo tidak lagi mengikutinya bernapas sangat lega. Setidaknya tidak ada yang tahu tempat tinggalnya sekarang. Sesampainya di depan rumah, Anissa turun dan membayar ojek. Dia pun masuk ke dalam dan duduk di sofa ruang tamu. Untung aja orang itu gak ngikutin nyampe sini, gumam Anissa.
Masih siang, aku ngapain ya enaknya? Bosan juga kalau diam terus di rumah. Mau keluar bingung kemana. Di belakang rumah ada apa ya? Gumamnya lagi. Anissa akhirnya masuk ke dapur dan menyimpan semua bahan makanan di dalam kulkas. Setelahnya dia pergi ke halaman belakang. Anissa tercengang melihat apa yang ada di halaman tersebut. Bagus banget. Kok Tuan gak bilang kalau ada taman bunga yang bagus seperti ini di sini? Ujar Anissa. Bagaimana tidak tercengang, di halaman tersebut ada sebuah taman bunga dengan macam-macam bunga. Ada kolam renang dan lapangan rumput yang terawat. Ada kebun buah juga di ujung halaman tersebut. Banyak macam pohon buah-buahan tertanam di sana. Anissa berjalan mengelilingi halaman tersebut. Dia tidak menyangka rumah yang dari depan terlihat sederhana terdapat kemewahan di dalamnya. Anissa masuk ke dalam taman bunga dan menciumi beberapa bunga mawar yang harum. Dia mengelilingi taman bunga itu dan melihat bunga edelweiss yang indah di sana. Anissa lalu menghampiri bunga tersebut dan memetiknya satu tangkai. Lanjut bab 28. Anissa begitu terlena oleh taman bunga yang ada di halaman itu. Berjam-jam Anissa habiskan waktunya untuk bermain di sana, hingga tak menyadari bahwa hari sudah semakin sore dan seseorang yang sedang menatapnya dari kejauhan. Anissa terus memetik satu persatu bunga yang berbeda di sana, sampai terdengar suara bariton seseorang di belakangnya. Mengambil tanpa izin itu namanya mencuri, ujar Rehan mengagetkan Anissa. Tuan udah pulang? Ini kan masih siang, tanya Anissa gugup. Ini sudah hampir malam, apa kamu gak lihat langit udah mulai gelap, ucap Rehan. Anissa mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Dia pun menatap langit yang mulai gelap. Dia tersadar sudah berjam-jam berada di taman itu. Sudah sadar, tanya Rehan. Ya maaf tuan, habisnya taman bunga ini bikin nyaman, jadi gak terasa kalau udah lama di sini. Terus soal bunga ini, boleh saya minta buat dipajang di vas bunga di dalam rumah, kata Anissa menyeringai menyadari akan berapa lama dia di sana. Baiklah, saya maafkan, masuk dan masaklah untukku, titah Rehan pasrah. Terima kasih tuan, ternyata tuan punya sisi baik hati juga, ujar Anissa yang langsung berlari ke dalam rumah. Sedangkan hanya menggelengkan kepalanya melihat tingkah lucu Anissa. Dia pun berjalan mengikuti Anissa masuk ke dalam rumah. Anissa mengambil beberapa vas bunga yang berisi bunga hias dan menggantinya dengan bunga asli yang sudah dia petik. Setelah itu, dia pergi menuju dapur dan mulai memasak. Rehan yang melihatnya tersenyum senang, ada rasa aman saat gadis itu berada di sisinya. Rehan memperhatikan semua gerak-gerik Anissa yang sangat lihai saat memasak. Rehan yakin bahwa Anissa sudah terbiasa berkutat dengan alat-alat dapur. Rehan beranjak pergi meninggalkan Anissa di dapur dan menuju kamarnya. Dia pun bergegas membersihkan tubuhnya dengan berendam di dalam bathtub. Sensasi dari aromaterapi yang dia masukkan ke dalam air membuatnya merasa jauh lebih rileks. Setengah jam berlalu, Rehan sudah selesai mandi dan dia pun membaringkan tubuhnya di atas ranjang. Seandainya Sheila masih ada, mungkin yang sedang memasak untukku adalah Sheila, bukan gadis itu. Aku merindukanmu, Shel, batin Rehan. Bayangan Sheila mulai muncul di pikirannya saat Sheila terjun dari atas lantai 40 dengan tangisan yang memilukan. Rehan berteriak dengan sangat histeris melihat tubuh sang kekasih yang tak bernyawa dan berlumur darah di sekujur tubuhnya. Rehan terus berteriak dan memanggil sang kekasih. Tidak, Sheila, Shel, jangan tinggalin aku. Jangan tinggalin aku, Shel. Rehan berteriak semakin keras dan tersentak saat ada tangan yang mengguncang tubuhnya. Rehan bangkit dan memeluk Anissa dengan erat. Jangan pergi, aku mohon, jangan tinggalin aku. Aku mencintaimu, aku mohon jangan pergi. Rehan terisak dengan terus memeluk Anissa. Anissa yang tidak tahu apa yang menimpa bosnya hanya pasrah saat tubuhnya didekap begitu erat. Dia mengusap-usap punggung Rehan berharap pria itu bisa segera tenang. Rehan terus terisak dengan tangisan yang belum berhenti. Tenang ya, tenang, ucap Anissa sambil terus mengusap punggung Rehan.
Rehan yang tersadar segera melepas pelukannya dan menjauhi dari Anissa. "Ngapain kamu di sini? Mau cari kesempatan?" tanya Rehan. "Is, siapa juga yang mau cari kesempatan? Saya kesini karena mau bilang kalau masakannya udah terhidang di meja makan," ucap Anissa. "Kan bisa ketuk pintu dulu, jangan menyelonong aja," ujar Rehan. "Saya sudah ketok-ketok, udah dipanggil juga nggak ada sahutan. Terus saya dengar Tuan teriak-teriak ya. Saya panik, jadi saya langsung masuk aja. Ternyata Tuan lagi mengigau. Dibangunin malah memeluk saya. Tuan kali yang cari kesempatan buat meluk saya. Asal Tuan tahu, tidak ada yang berani memeluk saya selain papi saya. Emang mimpi apaan sih sampai teriak histeris gitu?" ucap Anissa. "Bukan apa-apa, kamu keluar, nanti saya nyusul," jawab Rehan. "Makanya kalau mau tidur itu baca doa dulu biar gak mimpi buruk," cetus Anissa lalu keluar dari kamar Rehan. "Bodoh banget sih, kenapa harus mimpi itu saat ada Anissa? Ngapain juga aku harus memeluk dia? Nanti dia pikir aku suka sama dia lagi." Rehan memukul kepalanya merutuki kebodohannya yang sudah mengira Anissa adalah Sheila. Rehan bangkit dan membilas mukanya dengan air lalu turun menuju ruang makan. Terlihat Anissa yang sudah duduk dengan beberapa menu makanan di depannya. Anissa yang melihat tuannya datang langsung berdiri dan mempersilahkan sang bos untuk duduk di kursinya. "Silakan Tuan," ucap Anissa. "Ya," jawab Rehan singkat. Anissa mengambilkan nasi dan lauk pauknya ke piring sang bos dengan cekatan tanpa diminta. Rehan makan tanpa ekspresi, membuat Anissa penasaran dengan masakan yang dia masak. Ada rasa takut jika sang bos tidak menyukai masakan itu. Namun, melihat Rehan yang memakannya lagi dengan lahap membuat Anissa bernapas lega. Artinya Rehan menyukai masakannya itu. "Saya kira kamu gak bisa masak menu lain," ucap Rehan setelah selesai masak. Ucap Rehan setelah selesai makan. "Saya sudah biasa masak, jadi beberapa menu memang sudah saya kuasai Tuan, tapi tidak dengan menu masakan luar negeri," ujarnya. "Sejak kapan belajar masak?" tanya Rehan. "Sejak kecil saya diajarin masak oleh ibu saya. Dia bilang saya harus pandai masak, biar kalau punya suami saya bisa betah makan di rumah." Anissa terdiam teringat sosok Anissa kecil yang sedang diajarin masak oleh ibunya. Tak terasa air mata Anissa turun membasahi pipi. Anissa langsung menghapus air matanya dan menetralkan perasaannya kembali. Dia tidak ingin sang bos berpikir bahwa dia ingin mendapatkan belas kasihan dengan menangis seperti itu. "Apa Tuan mau nambah?" tanya Anissa mengalihkan pembicaraan. "Boleh," jawabnya Rehan. Dia tahu Anissa merasa kesedihan yang mendalam karena kehilangan orang tuanya. Sama seperti kesedihan yang dia alami saat kehilangan sang kekasihnya dulu. Rehan tidak lagi mempertanyakan hal yang membuat Anissa sedih. Dia pun mengiyakan tawaran Anissa untuk menambah makanan walaupun sebenarnya dia sudah kenyang. "Besok saya tidak akan ke rumah ini untuk beberapa hari. Mungkin tukang kebun akan datang besok pagi untuk membersihkan kebun dan halaman belakang. Ada bibi juga yang datang ke sini besok. Saya titip uang sama kamu. Kasihkan ke mereka berdua," ucap Rehan. "Orangnya seperti apa?" tanya Anissa. Rehan membuka ponselnya dan menunjukkan 2 buah gambar. "Ini tukang kebun di sini, dia akan datang 3 hari sekali. Dan yang ini bibi yang membersihkan rumah. Saya titip uang untuk mereka karena besok waktunya mereka gajian." Jelas Rehan. "Tapi kan pagi hari saya harus ke kantor. Bagaimana jika saya tidak bertemu mereka?" tanya Anissa. "Kamu boleh libur sehari, jika ingin jalan-jalan keluar juga boleh, tapi harus tetap jaga diri," jelas Rehan. "Terima kasih Tuan," ucap Anissa. "Untuk gaji kamu, apa kau punya ATM?" tanya Rehan. "Menggunakannya saja saya nggak bisa, gimana mau punya Tuan," jawab Anissa. "Ya sudah, besok minta Randy untuk mengantarmu membuat ATM," ujar Anissa. "Gak usah Tuan, biar saya sendiri aja, saya bisa tanya caranya ke petugas yang ada di sana," ujar Anissa. "Baiklah, bawa dan tunjukkan kartu ini pada petugas yang ada di sana. Kamu akan dibantu dengan cepat," ujar Rehan yang memberikan sebuah kartu pada Anissa. "Ini kartu apa?" tanya Anissa. "Gak perlu tahu, bawa aja dan kasih lihat pada pelayan di sana,"
jawab Rehan. Baik tuan, terima kasih banyak, ucap Anissa. Rehan bangkit dan masuk ke kamarnya. Sedangkan Anissa membereskan meja makan dan merapikan dapur. Setelah semuanya selesai, Anissa mengambil beberapa cemilan yang sempat dia beli di supermarket tadi siang. Lalu duduk di ruang tengah dan menyalakan TV. Anissa menonton salah satu kartun anak-anak yang sedang tayang di TV tersebut sembari makan cemilan yang dia bawa. Saat sedang asik menonton, Rehan datang dan menyambar makanan itu dari tangan Anissa. Lo kok diambil sih? Gerutu Anissa. Gak baik makan cemilan kayak gini. Kalau mau mending bikin puding atau cek sendiri. Cak sendiri. Ujar Rehan. Siniin gak? Itu cemilan aku, ujar Anissa kesal. Gak, ini gak baik buat kesehatan, ujar Rehan. Ih, nyebelin banget sih, gak di kantor, gak di rumah, sukanya bikin sebel aja, gerutu Anissa. Bilang apa tadi? Tanya Rehan. Gak, mending tidur daripada ngeladenin dia, ucapnya. Rehan menarik tangan Anissa yang ingin bangkit dari duduknya. Namun, karena tubuh Anissa yang tidak siap langsung terjatuh ke atas tubuh Rehan. Suasana hening untuk beberapa saat, mata mereka bertemu, saling menatap satu sama lain. Kok gue deg-degan gini ya? Batin Rehan. Duh, kenapa dia ganteng banget sih? Batin Anissa. Anissa tersadar dan langsung bangun dan berlari ke dalam kamar. Sedangkan Rehan masih saja terbentang di tempatnya. Anissa menutup pintu kamar dan menguncinya. Dia dengar debaran jantung aku nggak ya? Gumam Anissa lirih. Ya Tuhan, semoga dia nggak dengar. Bisa malu aku kalau sampai dia dengar. Lagian kenapa dia makin cakep sih kalau dilihat dari dekat gitu, gerutu Anissa. Anissa masuk ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Setelah mandi, dia merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Saat sedang melamun, tiba-tiba dia teringat dengan nyanyinya dengan Cindy sore tadi. Dia lupa kalau dia ingin bertemu dengannya. Astaga, aku melupakan Cindy, pasti dia nungguin aku di halte. Gimana ini? Gumamnya panik. Apa aku pinjam ponsel Rehan aja? Tapi malu dengan kejadian tadi. Gimana ya? Anissa berpikir keras. Udahlah, pinjam aja lah. Daripada Cindy terus nungguin di sana, kan kasihan, ujar Anissa yang bangkit dan keluar dari kamar. Anissa mencari Rehan di ruangan tengah, namun tidak ada. Di kamar pun Anissa tidak melihatnya. Anissa mencari di setiap sudut rumah tapi tidak menemukannya. Apa mungkin dia pergi, gumamnya. Tapi mobilnya masih ada. Kemana sih dia? Gerutunya saat melihat mobil Rehan yang masih terparkir di garasi. Ya sudahlah, semoga aja Cindy gak nungguin aku sampai malam, gerutunya lagi. Anissa menutup pintunya kembali. Makasih ya, segitu dulu bab 28-nya. Makasih banget loh yang selalu stay tune dan selalu mendengarkan cerita ini ya. Pokoknya makasih banyak ya buat kakak-kakak yang selalu stay tune. Bye-bye.